Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurholipa dari AK18B akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester mata kuliah penganggaran untuk kasus 1 nomor 1 sampai dengan nomor 3. Untuk pertanyaan nomor 1, buatlah rumus biaya produksi bulan Desember tahun 2020 secara rinci dengan menggunakan metode titik tertinggi dan titik terendah. Untuk pertanyaan nomor 1, didapat dari soal itu relevan rank-nya nilai tertinggi itu 10.000 unit dan nilai terendahnya 2.000 unit. Untuk biayanya itu ada di soal. Pertama kita hitung biaya bahan baku. Di soal terdapat biaya bahan baku sebesar 4.500 per unit dengan kapasitas tertinggi 10.000 dan kapasitas terendah 2.000. 10.000 untuk selisih itu dikurangi 10.000 dikurangi 2.000 sama dengan 8.000. Untuk biaya bahan baku tertinggi itu 4.500 dikali 10.000 sama dengan 45 juta. Dan untuk terendahnya 4.500 dikali 2.000. Dan untuk selisihnya pengurangan dari 45 juta diambil 9 juta sama dengan 36 juta. Dan untuk variabel cost per unitnya 36 juta dibagi 8.000 sama dengan 4.500. Dan untuk fixed cost per bulannya, untuk total cost tertingginya itu sebesar 45 juta dan untuk total cost terendahnya itu 9 juta. Dan untuk mencari variabel cost itu variabel cost per unit dikali dengan kapasitas tertinggi untuk tertinggi dan untuk terendah dikali 2.000. Dan untuk fixed cost-nya selisih dari total cost dikurangi variabel cost, sehingga untuk fixed cost per bulan itu 0 ditambah 4.500 dikali X. Selanjutnya untuk menghitung upah langsung atau biaya tenaga kerja langsung, kapasitasnya sama seperti sebelumnya. Untuk nilai tinggi 10.000 dan terendah 2.000 sehingga selisihnya 8.000. Dan biayanya untuk upah langsung itu terdapat di soalnya senilai 3.700 per unit. 3.700 per unit dikali nih kapasitas tertinggi yaitu 10.000 sehingga didapat 37 juta. Dan untuk titik terendahnya itu 3.700 dikali 2.000 sehingga 7.400. Dan untuk selisihnya 37 juta diambil 7.400 sehingga didapat 29.600. Dan sehingga variabel cost per unitnya 29.600 dibagi 8.000 sama dengan 3.700. Dan untuk fixed cost per bulan itu tertinggi dan terendahnya kita dapat dari perhitungan tertinggi dan terendahnya. Kita masukin untuk tertinggi 37 juta dan terendah 7.400. Untuk variabel cost-nya kita hitung dari variabel cost per unit dikali dengan kapasitas. Dan fixed cost-nya itu selisih dari total cost diambil variabel cost. Sehingga didapat fungsi biayanya 0 ditambah 3.700 dikali X. Selanjutnya perhitungan gaji, kapasitasnya sama seperti sebelumnya. Dan untuk biayanya kita dapat dari soal. Untuk tertingginya 3.250 sama seperti terendahnya juga 3.250. Sehingga selisih dari keduanya itu 0. Untuk variabel cost per unitnya itu 0 dibagi 8.000 sehingga
diperoleh 0. Dan untuk total cost-nya sama 3.250.000 dan variable cost per unit. Variable cost-nya itu hasilnya 0 karena variable cost per unitnya 0. Dan untuk fixed cost-nya sehingga didapat 3.250.000. Untuk fungsi biaya dari gaji yaitu 3.250.000 ditambah 0 kali X. Selanjutnya bahan penolong. Kapasitasnya sama seperti sebelumnya. Dan untuk biaya tertinggi dari bahan penolong itu 5 juta dan terendah itu 1 juta. Sehingga diperoleh selisihnya 4 juta. Untuk variable cost per unitnya 4 juta dibagi 8.000 sama dengan 500. Untuk total cost tertinggi itu 5 juta dan untuk total cost terendahnya 1 juta. Variable cost-nya itu 500 dikali kapasitas sehingga didapat untuk tertinggi 5 juta dan terendah 1 juta. Dan fixed cost-nya itu selisih dari total cost dikurangi variable cost sehingga diperoleh 0. Untuk fungsi biayanya itu 0 ditambah 500 dikali X. Selanjutnya material reparasi. Untuk kapasitasnya sama seperti sebelumnya. Untuk biaya tertinggi dan terendah material reparasi itu 3 juta untuk tertinggi dan terendahnya 600 sehingga diperoleh selisihnya 2.400.000. Untuk variable cost per unitnya 2.400.000 dibagi 8.000 sama dengan 300. Lalu kita cari fixed cost per bulannya. Itu tertinggi kita ambil dari 3 juta sama 600.000. Untuk variable cost-nya sama rumusnya itu variable cost per unit dikali kapasitas. Untuk fixed cost per bulan itu sama dengan 0. Sehingga fungsi biayanya diperoleh 0 ditambah 300 dikali X. Selanjutnya upah tidak langsung. Kapasitasnya sama. Dan biaya untuk upah tidak langsung nilai tertinggi itu 2.760.000 dan terendahnya 1.480.000 sehingga didapat selisih 1.280.000. Sehingga variable cost per unitnya 1.280.000 dibagi 8.000 sama dengan 160 dan tertingginya kita masukin dari sini. Dan variable cost-nya kita hitung dari variable cost per unit dikali kapasitas sama dengan 1.600.000 untuk tertinggi dan terendahnya 320. Dan fixed cost-nya itu selisih dari total cost diambil variable cost sehingga didapat 1.160.000 sehingga fungsi biaya dari upah tidak langsung itu 1.160 ditambah 160 X. Untuk perhitungan supervisi itu kapasitasnya sama. Dan biaya untuk tertinggi supervisi itu 1.050.000 dan terendahnya sama 1.050.000 sehingga variable cost per unitnya 0 dibagi 8.000 sehingga didapat 0. Lalu kita hitung variable cost per bulannya. Total cost tertinggi itu 1.050.000 dan terendah juga sama 1.050.000. Untuk variable cost-nya kita dapatkan 0 karena variable cost per unitnya dia 0. Sehingga untuk dikalikan kapasitas itu hasilnya 0. Untuk fixed cost-nya itu 1.050.000 sehingga didapat fungsi biayanya 1.050.000 ditambah 0x. Untuk utilitas pabrik kapasitasnya sama. Dan biaya untuk tertingginya 2.150.000 dan terendahnya 950 sehingga
sehingga didapat selisih dari utilitas pabrik 1.200.000. Dan untuk variabel cost per unitnya 1.200.000 dibagi 8.000 sama dengan 150. Dan untuk tertinggi dari total costnya itu 2.150.000 dan untuk terendahnya 950. Untuk variabel costnya, variabel cost per unit 150 dibagi kapasitas tertinggi, untuk tertinggi 10.000 dan terendah 2.000, sehingga fixed costnya didapat 650.000. Fungsi biaya dari utilitas pabrik itu 650.000 ditambah 150x. Selanjutnya asuransi pabrik. Untuk asuransi pabrik sama kapasitasnya. Untuk tertinggi 10.000 dan terendah 2.000, sehingga didapat 8.000 untuk selisih. Untuk asuransi pabrik nilai tertinggi itu 375 dan terendah 375, sehingga didapat selisihnya 0, dan variabel cost per unitnya 0 dibagi 8.000 sehingga didapatkan 0. Untuk total cost tertinggi dari asuransi pabrik itu 375.000 dan terendah juga sama 375. Dan untuk variabel costnya dia 0 karena variabel cost per unitnya 0. Dan fixed cost-nya sama dengan 375 sehingga didapat fungsi biayanya 375.000 ditambah 0x. Selanjutnya penyusunan aktiva tetap pabrik. Kita samakan kapasitasnya dan biayanya, kita lihat di soal. Untuk biaya tertinggi itu 800 dan terendah juga sama 800, sehingga 0 dibagi 8.000 untuk variabel cost per unitnya 0. Kita lalu cari fixed cost per bulannya, itu tertingginya sama terendah itu 800.000 dan variabel cost-nya itu sama 0, sehingga selisih dari total cost dikurangi variabel cost itu sama dengan 800.000. Fungsi biaya dari penyusunan aktiva tetap pabrik yaitu 800.000 ditambah 0x. Selanjutnya pemeliharaan aktiva tetap pabrik. Untuk kapasitasnya sama seperti yang lainnya. Untuk biaya dari pemeliharaan aktiva tetap pabrik nilai tertinggi itu 1.340 dan terendahnya 540, sehingga selisih dari nilai tertinggi dan terendah itu 800.000. Dan variabel cost per unitnya 800.000 dibagi 8.000 sehingga didapat 100. Dan untuk total cost, lalu kita hitung variabel cost per bulannya. Untuk total cost tertinggi itu 1.340 dan terendahnya itu 540. Lalu kita hitung variabel cost untuk per bulannya, itu variabel cost per unit dikali kapasitas untuk tertinggi yaitu 1 juta dan untuk terendahnya itu 200.000, sehingga fixed cost-nya itu didapat untuk tertinggi 340 dan terendah juga 340, sehingga fungsi biayanya yaitu 340.000 ditambah 100 x. Terus lalu perhitungan di Excel. Untuk kapasitasnya sama, untuk biayanya kita lihat di soal. Untuk tertinggi itu 1.450 dan terendahnya 490, sehingga diperoleh 960.000 untuk selisihnya. Untuk variabel cost per unit 960.000 dibagi 8.000 sehingga didapat 120 dan tertinggi. Untuk variabel untuk fixed cost per bulannya itu 1.450 untuk tertinggi dan terendahnya 490. Lalu variabel cost-nya, variabel cost per unit dibagi kapasitas tertinggi yaitu
1.200.000 untuk tertinggi dan terendahnya 240, sehingga fixed cost dari per bulannya itu 250 dan fungsi biayanya itu 250 ditambah 120. Selanjutnya biaya lain-lain, kapasitasnya sama. Lalu biayanya kita lihat dari soal. Untuk biaya tertingginya 1.250 dan terendahnya 610, sehingga didapat selisih 640. Untuk variabel cost per unitnya 640 dibagi 8.000 sama dengan 80. Dan untuk tertinggi, total cost tertinggi sama terendahnya itu 1.250 untuk tertinggi dan terendahnya 610. Untuk variabel cost-nya itu kita hitung dari variabel cost per unit 80 dikali kapasitas tertingginya 10.000 dan untuk terendah 2.000, sehingga fixed cost per bulan itu 450. Untuk fungsi biayanya 450 ditambah 80 X. Selanjutnya nomor 2. Yaitu buatlah anggaran variabel bulan Januari tahun 2021 setelah memperhitungkan kenaikan dan penurunan. Di soal nomor 2 itu ada perkiraan biaya untuk kenaikan dan penurunan. Untuk kenaikan biaya bahan baku itu sebesar 10%, sehingga untuk variabel cost biaya bahan baku itu 4.500 dikali 10% sama dengan 450. Dan untuk variabel cost-nya 4.500 ditambah 450. Untuk upah langsung di soal itu variabel cost-nya 3.700 dan kenaikannya 20%, sehingga didapat variabel cost-nya itu 3.700 ditambah 740. Dan untuk kenaikan biaya gaji itu sebesar 13%, sehingga untuk fungsi biaya dari biaya gaji itu 3.250 ditambah 0x. Untuk fixed cost-nya 3.250 dikali kenaikan 13%, sehingga didapat 422.500 untuk kenaikan fixed cost-nya. Lalu untuk variabel cost-nya itu 0 dikali 13%, sehingga didapat 0. Untuk fixed cost-nya berarti fixed cost 3.250 ditambah kenaikannya 422.500. Untuk variabel cost-nya itu 0 karena dari fungsi biayanya 0 dan pengurangannya dan kenaikannya juga 0. Untuk bahan penolong dia kenaikannya sebesar 12%. Dari fungsi biaya itu 0 ditambah 500x. Untuk fixed cost-nya itu 0 dikali 12% sama dengan 0. Untuk variabel cost-nya itu 500 dikali 12%, sehingga didapat 60. Untuk fixed cost-nya 0 ditambah 0. Untuk variabel cost-nya 500 ditambah 60. Untuk material reparasi di situ ada kenaikan sebesar 15%. Dari fungsi biayanya untuk material reparasi itu 0 ditambah 300x. Untuk fixed cost-nya 0 dikali 15% karena kenaikannya 15%. Untuk variabel cost-nya 300 dikali 15%, sehingga didapat 45. Untuk fixed cost-nya
nilainya 0. Untuk variabel costnya itu 300 ditambah 45. Untuk upah tidak langsung itu dia kenaikannya sebesar 10%. Untuk fungsi biayanya 1.160.000 ditambah 160x. Untuk fixed cost-nya 1.160.000 dikali 10% sehingga didapat 116.000. Untuk variabel cost-nya itu 160 dikali 15% sehingga didapat 24. Untuk fixed cost-nya 1.160.000 ditambah kenaikan 116.000 dan variabel cost-nya itu 160 ditambah kenaikan 24. Untuk supervisi dia ada kenaikan sebesar 5%. Dari fungsi biayanya dia 1.050.000 ditambah 0x. Untuk fixed-nya 1.050.000 dan kenaikannya 5% sehingga didapat 52.500.000. Untuk variabel cost-nya itu 0 dikali 5% sehingga untuk variabel cost-nya dia hasilnya 0. Dan untuk fixed cost-nya 1.050.000 ditambah kenaikan 52.500. Untuk utilitas pabrik dia ada kenaikan sebesar 15% dan penurunan 10%. Untuk fixed cost-nya dia kenaikannya 15%. Untuk variabel cost-nya dia penurunan 10%. Dari fungsi biaya 650.000 ditambah 150x. Untuk fixed cost-nya 650.000 dikali kenaikannya 15% sehingga didapat 97.500. Dan untuk variabel unitnya 150 diambil 10% karena dia turun sehingga didapat 135. Untuk fixed cost-nya 650.000 ditambah 97.500. Dan untuk variabel cost-nya dia 150 diambil 135 karena penurunan. Untuk asuransi pabrik di situ ada kenaikan 12 di situ ada penurunan 12%. Dia tidak ada kenaikan, hanya ada penurunan. Karena fungsi biayanya 375.000 ditambah 0x. Untuk fixed cost-nya 375 diambil 12% sehingga 330. Untuk variable cost-nya 0 diambil 12% sehingga hasilnya 0. Untuk fixed cost-nya 375.000 diambil 330.000. Untuk variable cost-nya dia hasilnya 0. Untuk penyusunan aktiva tetap pabrik dia tidak ada kenaikan ataupun penurunan. Selanjutnya untuk pemeliharaan aktiva tetap pabrik. Pemeliharaan aktiva pabrik dia ada kenaikan 20% untuk fixed cost dan untuk variable cost dia ada penurunan 10%. Sehingga untuk fungsi biaya dari pemeliharaan aktiva tetap pabrik itu fixed cost-nya 340.000 dikali 20% sehingga didapat 68.000 untuk fixed cost. Dan untuk variable cost-nya itu 100 diambil 10% karena dia ada penurunan sehingga didapat 90.000. Untuk 340 untuk fixed cost-nya 340 diambil penurunan 68.000 dan variable cost-nya itu 100 diambil 90 karena penurunan. Untuk diesel itu ada penurunan 15% untuk fixed cost dan variable cost itu ada penurunan 5%. Sama-sama ada penurunan tetapi beda persen. Untuk fixed cost-nya itu 250.000 diambil 15% sehingga hasilnya 212.500. Untuk variable cost-nya itu diambil 5% sehingga nilai untuk variable cost itu 114. Untuk
fixed cost-nya 250 diambil 212.500. Untuk variable cost-nya 120 diambil 114. Untuk biaya lain-lain dia ada kenaikan 12% dan penurunan 5%. Untuk kenaikannya itu fixed cost-nya 12%, 450.000 dikali 12% sehingga didapat 554.000. Untuk variable cost-nya 80 diambil 5% karena penurunannya 5% sehingga didapat 76. Untuk fixed cost-nya 450.000 ditambah kenaikan 54.000. Untuk variable cost-nya 80 diambil 76 karena dia penurunan. Lalu selanjutnya dari tabel kenaikan dan penurunan biaya kita masukin ke dalam anggaran variabel bentuk formula. Dari biaya bahan baku sampai biaya lain-lain. Untuk fixed cost per bulannya kita ambil. Karena biaya bahan baku itu tidak ada fixed cost-nya, maka kita kosongkan. Dan untuk variable cost per unit dari biaya bahan baku itu senilai 4.950 itu didapat dari hasil kenaikan dari biaya bahan baku 10%. Untuk biaya upah langsung dia tidak ada fixed cost-nya, hanya ada variable cost-nya. Didapat 4.440 didapat dari 3.700 ditambah 740 sehingga didapat 4.440. Untuk gaji dia ada fixed cost per bulannya 367.2.500 dan untuk variable cost per unitnya dia 0. Selanjutnya sama kita masukin dari kenaikan dan penurunan biaya untuk variable cost-nya dan fixed cost-nya. Untuk bahan penolong dia fixed cost-nya tidak ada, 0. Untuk variable cost-nya dia 560 didapat dari 500 ditambah 60 dari kenaikan 12%. Untuk material reparasi dia fixed cost-nya 0 dan untuk variable cost-nya dia ada kenaikan sebesar 15% sehingga didapat variable cost per unitnya 345. Untuk upah tidak langsung dia ada kenaikan variable cost-nya naik sebesar 15%, untuk fixed cost-nya sebesar 10% sehingga didapat 1.276.000 untuk fixed cost per bulan dari kenaikan sebesar 10% dan variable cost per unitnya 184 dari kenaikan sebesar 15%. Lalu supervisi dia ada kenaikan di fixed cost-nya itu sebesar 5% dan variable cost-nya 5%. Karena di fungsi biayanya dia 0, jadi hasil untuk variable cost per unitnya tidak ada. Untuk utilitas pabrik dia ada kenaikan untuk variable cost-nya 15% dan dia ada penurunan untuk fixed cost-nya dia naik sebesar 15%, untuk variable cost-nya dia turun sebesar 10%. Sehingga didapat dari fungsi biaya ditambah kenaikan sebesar untuk fixed cost-nya 747.500, untuk variable per unitnya 15. Untuk asuransi pabrik itu turun sebesar 12%. Dan untuk penyusunan aktiva tetap pabrik dia tidak
tidak ada kenaikan atau penurunan sehingga kita langsung masukkan dari fungsi biaya tersebut. Untuk pemeliharaan aktiva tetap pabrik itu dia ada kenaikan untuk fixed cost-nya 20%, untuk variable cost-nya dia turun sebesar 10%. Untuk diesel itu dia ada penurunan 15% untuk fixed cost dan variable cost-nya turun sebesar 5%. Untuk biaya lain-lain dia naik sebesar 12% untuk fixed cost dan variable cost per unitnya dia naik sebesar 5%, sehingga didapat 4 untuk variable cost-nya dan fixed cost-nya itu 504.000. Selanjutnya untuk nomor 3 yaitu buatlah anggaran variabel bulan Januari tahun 2021 dalam bentuk tabel dengan interval kenaikan 2000 per unit. Nah, di sini kita menggunakan bentuk formula. Di jenis biayanya ada biaya bahan baku sampai dengan biaya lain-lain. Untuk interval kenaikannya itu 2000. Di sini rumusnya fungsi biaya sama dengan fixed cost ditambah variable cost dikali X. Nah, nilai X-nya itu kita ganti dengan interval 2000. Sehingga untuk biaya bahan baku itu diperoleh 9.900.000 dari penjumlahan. Karena fixed cost-nya 0, berarti dia hanya dikalikan variable cost dikali 2000 sehingga hasilnya 9.900.000. Dan untuk biaya upah langsung dia 8.880.000. Dia juga tidak ada fixed cost-nya sehingga diperoleh untuk variable cost dikali 2000 sama dengan 8.880. Untuk gaji dia ada fixed cost-nya. Untuk fixed cost-nya 3.672.500 ditambah 0 karena variable cost-nya dia tidak ada, jadi yang dikalikan hanya rumusnya tetap sama. Fixed cost ditambah variable cost dikali 2000. Jadi hasilnya 3.672.500 untuk gaji, untuk bahan penolong 1.120.000, untuk material reparasi 690.000, untuk upah tidak langsung 1.644.000, untuk supervisi itu 1.102.500, untuk utilitas pabrik 777.500, untuk asuransi pabrik 45.000, untuk penyusunan aktiva tetap pabrik itu 800.003, untuk pemeliharaan aktiva tetap pabrik itu 29.200, untuk pemeliharaan aktiva tetap pabrik itu 292.000, untuk diesel itu 49.500, dan untuk biaya lain-lainnya ada 512.000, sehingga total keseluruhan dari biaya itu ada 29.485.003 dari kenaikan intervalnya 2000. Saya Alda Desyani akan menjawab soal nomor 4, 5, dan 6 untuk kasus 1. Untuk soal nomor 4, hitunglah total biaya produksi pada bulan Januari tahun 2021 jika produksi sebanyak 6.500 unit, dan hitunglah biaya-biaya yang bersifat semi variabel. Jika produksi pada bulan Januari tahun 2021 sebanyak 6.500 unit. Nomor 5, hitunglah harga pokok produksi bulan Januari tahun 2021 jika produksi sebanyak 8.000 unit produksi. Nomor 6, hitunglah anggaran harga pokok penjualan bulan Januari tahun 2021 jika manajemen memperkirakan hanya mampu menjual sebanyak 85%. Nomor 4, biaya semi variabel yaitu biaya yang berubah-ubah namun perubahannya tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan perusahaan.
Rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Dapat dilihat dari nomor 2, upah tidak langsung viskosnya ada sebesar Rp116.000, sedangkan variabel cost-nya Rp24. Untuk utilitas pabrik sebesar Rp97.500, untuk variabel cost Rp135. Untuk pemeliharaan aktiva tetap pabrik, fixed cost-nya adalah Rp68.000, sedangkan variabel cost-nya Rp90. Diesel, fixed cost-nya Rp212.500, untuk variabel cost Rp114. Lain-lain, Rp54.000, variabel cost Rp86.000. Setelah ditentukan, tinggal dimasukkan seperti ini. Untuk penjumlahannya, Y sama dengan 1.276.000 ditambah 184 dikali 6.500. Totalnya 3.730.500. Untuk nomor 5, cara untuk mengetahui HPP per unit yaitu variabel cost dikali rencana produksi. Variabel cost dari bahan baku, upah langsung, gaji, bahan penolong, material reparasi, upah tidak langsung, supervisi, utilitas pabrik, asuransi pabrik, penyusunan aktiva tetap pabrik, pemeliharaan aktiva tetap pabrik, diesel, dan lain-lain, sudah terjawab masing-masing di jawaban nomor 2. Ini maka diketahuilah HPP overhead pabriknya. Totalnya 84.112.500. Rencana produksinya 8.000. Untuk mencari HPP unit, total HPP dibagi dengan rencana produksi 10.514. Untuk nomor 6, caranya adalah sama seperti nomor 5. Sudah diketahui variabel cost-nya di nomor 2. Akan ketahuan jumlah total HPP BOP-nya adalah 8.937. Untuk rencana produksinya adalah 85%. HPP per unit 10.514. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Ramahwati, kelas AK 18B, NIM 18416262201081. Di sini saya akan menjelaskan kasus 2, nomor 1 dan nomor 2. Baiklah, langsung kita mulai. Nomor 1 itu untuk anggaran pengumpulan piutang. Untuk volume penjualan, di sini ada bulan Januari sebesar 100 juta, Februari 120 juta, Maret 120 juta, di bulan 2, 3, dan 4 150 juta, 125 juta, dan 175 juta. Di sini volume penjualan ada tertera pada soal. Lalu kolom ketiga ini penjualan tunai sebesar 75%. Tertera pada soal, dan juga penjualan kredit sebesar 25%. Bagaimana cara mencari penjualan tunai dan penjualan kredit? Di sini kita mulai dari bulan Januari sebesar 100 juta. Maka 100 juta dikalikan dengan 75%. Dapatlah hasil 75 juta. Untuk bulan Februari tertera 120 juta dikali dengan 75%. Dapatlah hasil 90 juta. Untuk bulan Maret tertera
120 juta dikalikan dengan penjualan tunai 75%, dapatlah 90 juta. Untuk triwulan 2, tertera 150 juta dikalikan 75%, dapatlah 112.500.000 rupiah. Dan untuk triwulan 3, triwulan 4, begitupun selanjutnya dikalikan dengan 75%, dapatlah hasil seperti ini. Lalu untuk penjualan kredit, ini sama saja. Volume penjualan dari Januari sampai triwulan 4 itu dikalikan dengan 25%. Saya contohkan, untuk bulan Januari 100 juta dikali dengan 25%, dapatlah 25 juta. Dan untuk Februari tertera 120 juta dikalikan 25%, dapatlah 30 juta. Begitupun seterusnya sampai triwulan 4. Selanjutnya tabel yang kedua. Di sini tertera keterangan saldo awal 1 Januari sebesar untuk penjualan kredit itu 20 juta, bad debt 1% 7 juta, lalu piutang neto 13 juta. Untuk perhitungan bulan Januari sampai triwulan 4 bagaimana? Jadi di sini untuk penjualan kredit yang tadi kita pindahkan 25 juta, 30 juta, 30 juta, 37 juta 500 ribu, 31 juta 250 ribu, lalu dan 43 juta 750 ribu. Untuk PT di sini yaitu hitung dari penjualan kredit dikali dengan 1%. Semisalkan 25 juta dikali 1% dapat hasil 250 ribu. 30 juta dikali 1% dapat hasil 300 ribu. Begitupun selanjutnya sampai triwulan 4. Nah, untuk piutang neto di sini perhitungannya penjualan kredit dikurangi dengan bad debt, hasil dikalikan dari 1% tadi. Saya contohkan 25 juta dikurangi 250 ribu, dapatlah hasil 24 juta 750 ribu. Dan saya contohkan untuk Februari 30 juta dikurangi 300 ribu, dapatlah hasil 29 juta 700 ribu. Begitupun ke bawahnya sampai triwulan 4. Selanjutnya, anggaran pengumpulan piutang atau penerimaan kas dari piutang. Untuk saldo awal 13 juta. Nah, di sini untuk piutang neto itu kita pindahkan dari piutang neto yang tadi kita hitung. Januari sebesar 24.750, lalu Februari 29.700 dan seterusnya. Untuk bulan Januari kita hitung 24.750 dikali 75%. 75% itu dari soal. Dapatlah hasil 18.562.500. Lalu kita ambil jumlahkan, totalkan sebesar 18.562.500. Untuk bulan Februari di sini di kolom Januari itu 24.750.000 dikali dengan 15%. 15% tertera pada soal. Jumlahnya 3.712.500. Dan untuk Februari juga sama, dari 29.700.000 dikali dengan 75%. Dapatlah hasil 22.275.000. Lalu kita totalkan menjadi 25.987.500. Lalu untuk saldo awal untuk triwulan 2, triwulan 4 dan
itu terdapat dari soal 5 juta dan 7 juta. Lalu untuk Februari di sini sama 29.700.000 dikali dengan 10%, dapatlah 2.970.000. Lalu untuk triwulan bulan Maret ini di sini 29.700 dikali dengan 25%, tertera pada soal ya, dapatlah 7.425.000. Lalu untuk triwulan 2 ini kita hitung dari triwulan 2 37.125.000 dikali dengan 90% yang tertera pada soal. Lalu kita jumlahkan, dapatlah 48.807.500 rupiah. Lalu untuk perhitungan di triwulan 3 itu 37.125.000 dikali 10% tertera pada soal, dapatlah hasil 3.712.500 rupiah. Lalu untuk triwulan 3 kita hitung dari 37.937.500 dikalikan dengan 90%. Tertera pada soal, dapatlah hasil 27.843.750 rupiah. Lalu ditotalkan dapatlah 31.556.250 rupiah. Lalu untuk triwulan 4 di sini kita hitung 30.937.500 dikalikan dengan 10% tertera pada soal, dapatlah hasil 3.093.750 rupiah. Lalu untuk triwulan 4 kita hitung dari 43.312.500 rupiah dikali 90% tertera pada soal, dapatlah hasil 38.981.250 rupiah. Lalu kita jumlahkan, dapatlah hasil 49.075.000. Lalu untuk sisanya ini dihitung dari 43.312.500 rupiah di triwulan 4 dikali dengan 10% dari soal, itu dapatlah hasil 4.331.250 rupiah ditambahkan dengan sisa tadi 1 juta, dapatlah hasil 5.331.250 rupiah. Selanjutnya nomor 2, anggaran penerimaan kas dari beberapa sumber. Untuk penjualan tunai bulan Januari itu didapat dari yang sudah kita tadi cari di tabel nomor 1. Untuk penjualan tunai Januari 75 juta, Februari 90 juta, Maret 90 juta, triwulan 2 112.500.000 rupiah, triwulan 3 93 juta 250.000, dan triwulan 4 131 juta 250.000. Untuk piutang juga tadi kita dapat dari total pengumpulan piutang yang sudah kita cari. Piutang untuk Januari sebesar 18.562.500 rupiah, untuk Februari 25.987.500 rupiah, untuk Maret 29.205.000 rupiah, untuk triwulan 2 48.807.500 rupiah, dan untuk triwulan 3 31.556.250 rupiah, untuk triwulan 4 49.075.000 rupiah. Lalu untuk penjualan mesin lama itu ada di bulan Maret sebesar 28.500.000 rupiah. Untuk penjualan efek tertera pada triwulan 2 sebesar 42.376.000 rupiah. Untuk penambahan modal kerja ada di triwulan 2 sebesar 50 juta. Untuk penerimaan lain-lain
itu di Januari ada 15 juta, Februari ada 10 juta, Maret 10 juta, triwulan 2 30 juta, triwulan 3 30 juta, dan triwulan 4 35 juta. Lalu untuk total penerimaan kas sendiri kita langsung jumlahkan saja. Untuk bulan Januari dapatlah 108.562.500. Untuk bulan Februari 125.987.500. Untuk Maret 157.705.000. Untuk triwulan 2 totalnya 283.683.500. Untuk triwulan 3 155.306.250 rupiah. Untuk triwulan 4 dapatlah hasil 215.325.000 rupiah. Sekian penjelasan kasus 2 nomor 1 dan 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penny Riani akan menjelaskan soal nomor 3 dan nomor 4. Yang pertama di sini untuk soal nomor 3 yaitu anggaran pengeluaran kas. Untuk bulan Januari kita bisa lihat di sini ada pi ahli hukum sebesar 1.500.000, ada pembayaran gaji sebesar 25 juta dan pembelian material sebesar 4.500.000. Kemudian ada pengeluaran lain sebesar 20 juta. Maka total pengeluaran kas pada bulan Januari yaitu sebesar 51 juta rupiah. Kemudian untuk bulan Februari di sini ada pengeluaran pajak kekayaan sebesar 3.400.000, kemudian ada pi ahli hukum sebesar 1.500.000, kemudian ada pi akuntan sebesar 3.500.000, kemudian ada pembayaran gaji sebesar 27.500.000, kemudian ada pembelian material sebesar 5 juta dan ada pengeluaran lain sebesar 20 juta. Maka total pengeluaran kas pada bulan Februari yaitu sebesar 60.900.000 rupiah. Kemudian untuk bulan Maret di sini ada bunga dan cicilan pinjaman sebesar 22 juta, ada pi ahli hukum sebesar 1.500.000, kemudian ada pembelian mesin sebesar 6.500.000, kemudian ada pembayaran lain-lain sebesar 5 juta, dan pembayaran gaji sebesar 28.750.000. Kemudian ada pembelian material sebesar 5.200.000 dan pengeluaran lain sebesar 25 juta. Maka total pengeluaran kas pada bulan Maret yaitu sebesar 93.950.000 rupiah. Kemudian di sini untuk bulan 2 di sini ada polis asuransi sebesar 1 juta rupiah. Ada pi ahli hukum sebesar 4.500.000, kemudian ada pajak sebesar 2 juta rupiah, ada pembelian kendaraan sebesar 110 juta, kemudian pembayaran lain-lain sebesar 6 juta, pembayaran gaji sebesar 70 juta, pembelian material sebesar 13 juta, dan pengeluaran lain sebesar 30 juta. Di sini untuk menghitung pembayaran gaji sebesar 70 juta dihitung dari 14.000 dikali 5.000. 14.000 yaitu jam kerja langsung, dikali 5.000. 5.000 yaitu tarif, maka hasilnya 70 juta. Dan untuk menghitung pembelian material, di sini didapat dari 1.000 dikali 13.000. 1.000 yaitu harga dan 13.000 yaitu bahan baku. Maka hasilnya 13 juta. Maka total untuk triwulan 2 yaitu 236.500.000 rupiah. Kemudian di sini untuk menghitung triwulan 3, di sini ada pi ahli hukum sebesar 4.500.000, kemudian di sini ada pembelian mesin sebesar 6 juta, kemudian pembayaran lain-lain sebesar 8 juta dan pembayaran gaji
sebesar 67 juta dihitung dari 13.400 dikali 5.000. 13.400 yaitu jam kerja langsung dan 5.000 yaitu tarif. Kemudian ada pembelian material dihitung dari 1.000 dikali 12.500 yang dimana 1.000 merupakan harga dan 12.500 merupakan jumlah bahan baku. Kemudian untuk pengeluaran lain di sini 35 juta, maka total untuk triwulan 3 yaitu 133 juta rupiah. Kemudian di sini untuk menghitung triwulan 4. Ada pi ahli hukum sebesar 4.500.000, kemudian ada pajak sebesar 6 juta, dan ada pembentukan dana untuk gedung sebesar 40 juta, kemudian pembayaran lain-lain sebesar 9 juta, pembayaran gaji sebesar 75 juta dihitung dari 15.000 dikali 5.000, yang dimana 15.000 merupakan jam kerja langsung dan 5.000 merupakan tarif, maka hasilnya 75 juta. Kemudian di sini ada pembelian material dihitung dari 1.000 dikali 15.000, yang dimana 1.000 merupakan harga dan 15.000 merupakan jumlah bahan baku, maka hasilnya 15 juta. Kemudian di sini ada pengeluaran lain yaitu sebesar 40 juta. Maka total pengeluaran kas pada triwulan 4 yaitu sebesar 189.500.000. Untuk penjelasan soal nomor 4 mengenai anggaran kas sementara, yang pertama di sini untuk menghitung bulan Januari. Saldo kas awal bulan Januari yaitu sebesar 15 juta didapat dari soal. Dan untuk penerimaan kas sebesar 108.562.500 didapat dari total penerimaan kas bulan Januari pada tabel anggaran penerimaan kas dari beberapa sumber. Kas tersedia dihitung dari saldo kas awal ditambah penerimaan kas, maka kas tersedianya sebesar 123.562.500. Pengeluaran kas didapat dari total pengeluaran kas bulan Januari pada tabel anggaran pengeluaran kas sebesar 51 juta. Saldo kas akhir dihitung dari kas tersedia dikurangi pengeluaran kas, maka saldo kas akhir bulan Januari sebesar 72.562.500. Kemudian untuk bulan Februari, saldo kas awalnya sebesar 72.562.500 didapat dari saldo kas akhir bulan Januari. Untuk penerimaan kasnya yaitu sebesar 125.987.500 didapat dari total penerimaan kas bulan Februari pada tabel anggaran penerimaan kas dari beberapa sumber. Kemudian untuk kas tersedia dihitung dari saldo kas awal ditambah penerimaan kas, maka kas tersedianya sebesar Rp198.550.000. Pengeluaran kas didapat dari total pengeluaran kas pada bulan Februari pada tabel anggaran pengeluaran kas sebesar Rp60.900.000. Saldo kas akhir dihitung dari kas tersedia dikurangi pengeluaran kas, maka saldo kas akhir sebesar Rp137.650.000. Kemudian untuk bulan Maret saldo kas awalnya sebesar Rp137.650.000 didapat dari saldo kas akhir bulan Februari. Penerimaan kasnya sebesar Rp157.705.000 didapat dari total penerimaan kas bulan Maret pada tabel anggaran penerimaan kas dari beberapa sumber.
Kas tersedia dihitung dari saldo kas awal ditambah penerimaan kas, maka kas tersedianya yaitu sebesar Rp295.355.000. Pengeluaran kasnya didapat dari total pengeluaran kas pada bulan Maret pada tabel anggaran pengeluaran kas, yaitu sebesar Rp93.950.000. Saldo kas akhir bulan Maret dihitung dari kas tersedia dikurangi pengeluaran kas, maka saldo kas akhir bulan Maret yaitu sebesar Rp201.405.000. Kemudian untuk menghitung triwulan 2, saldo kas awalnya sebesar Rp201.405.000 didapat dari saldo kas akhir bulan Maret. Untuk penerimaan kasnya yaitu sebesar Rp288.683.500 didapat dari total penerimaan kas triwulan 2 pada tabel anggaran penerimaan kas dari beberapa sumber. Kas tersedia dihitung dari saldo kas awal ditambah penerimaan kas, maka kas tersedianya yaitu sebesar Rp485.088.500. Pengeluaran kas didapat dari total pengeluaran kas pada tabel anggaran pengeluaran kas, yaitu sebesar Rp236.500. Saldo kas akhir pada triwulan 2 yaitu dihitung dari kas tersedia dikurangi pengeluaran kas, maka saldo kas akhir triwulan 2 yaitu sebesar Rp248.588.500. Pada triwulan 3, saldo kas awalnya yaitu sebesar Rp248.588.500 didapat dari saldo kas akhir triwulan 2. Penerimaan kasnya yaitu sebesar Rp155.306.250 didapat dari total penerimaan kas triwulan 3 pada tabel anggaran penerimaan kas dari beberapa sumber. Kas tersedia dihitung dari saldo kas awal ditambah penerimaan kas, maka kas tersedianya yaitu sebesar Rp403.894.750. Pengeluaran kasnya didapat dari total pengeluaran kas pada tabel anggaran pengeluaran kas, yaitu sebesar Rp133 juta. Kemudian saldo kas akhir triwulan 3 dihitung dari kas tersedia dikurangi pengeluaran kas, maka saldo kas akhir triwulan 3 yaitu sebesar Rp270.894.750. Kemudian untuk triwulan 4 saldo kas awalnya yaitu sebesar Rp270.894.750 didapat dari saldo kas akhir triwulan 3. Kemudian penerimaan kasnya yaitu sebesar Rp215.325.000 didapat dari total penerimaan kas triwulan 4 pada tabel anggaran penerimaan kas dari beberapa sumber. Kas tersedia dihitung dari saldo kas awal ditambah penerimaan kas, maka kas tersedianya yaitu sebesar Rp488.219.750. Pengeluaran kasnya yaitu sebesar Rp189.500.000 didapat dari total pengeluaran kas triwulan 4 pada tabel anggaran pengeluaran kas.
Kemudian di sini saldo kas akhir pada triwulan 4 dihitung dari kas tersedia dikurangi pengeluaran kas, yaitu sebesar Rp296.719.750. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina dari AK18B dengan NIM 188162622011118. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran kas lengkap untuk tahun 2021. Langsung saja. Yang pertama, di bulan Januari, untuk saldo kas awal bulan Januari didapat dari soal. Nah, yang ini saldo kas awal sebesar 15 juta rupiah. Lalu, untuk penerimaan kas penjualan tunai, kita dapatkan dari soal juga dan sudah dihitung. Nah, ini untuk bulan Januari sebesar 75 juta rupiah, bulan Februari 90 juta rupiah, Maret 90 juta rupiah, triwulan 2 112.500.000 rupiah, triwulan 3 93.750.000 rupiah, triwulan 4 131.250.000 rupiah. Kita pindahkan di sini. Lalu untuk piutang sudah dihitung juga sebelumnya. Nah, didapat dari ini anggaran pengumpulan piutang atau penerimaan kas dari piutang. Untuk bulan Januari didapat sebesar 18.562.500 rupiah, bulan Februari 25.987.500 rupiah, untuk bulan Maret sebesar 29.205.000 rupiah, untuk triwulan 2 48.807.500 rupiah, untuk triwulan 3 31.556.250 rupiah. Lalu untuk triwulan keempat sebesar 49.075.000 rupiah. Kita pindahkan saja di sini. Nah, lalu untuk penjualan mesin lama didapat dari soal langsung tanpa ada perhitungan lagi. Penjualan mesin. Nah, yang ini penjualan mesin-mesin lama pada bulan Maret sebesar 28.500.000 rupiah. Nah, lalu untuk penjualan efek juga sama, didapat dari soal penjualan efek. Nah, ini penjualan efek pada bulan Mei sebesar 48.376.000 rupiah. Lalu untuk penambahan modal kerja juga didapat dari soal penarikan pinjaman untuk menambah modal kerja pada bulan April sebesar 50 juta rupiah. Karena bulan April masuk ke dalam triwulan 2, jadi kita tuliskan atau kita isi di triwulan kedua. Lalu untuk penerimaan lain-lain juga didapat dari soal
penerimaan lain-lain. Nah, yang ini untuk Januari sebesar 15 juta, Februari sebesar 10 juta, Maret 10 juta rupiah, triwulan 2 30 juta rupiah, triwulan 3 sama sebesar 30 juta rupiah, dan triwulan 4 sebesar 35 juta rupiah. Nah, lalu untuk total penerimaan kas didapat dari keseluruhan penerimaan kas yang didapat di bulan Januari. Dimulai dari akun penjualan tunai sampai penerimaan lain. Lalu untuk bulan Februari juga penjumlahannya sama, dimulai dari akun penjualan tunai sampai penerimaan lain. Langsung saja kita isi. Nah, lalu untuk kas tersedia didapat dari saldo kas awal ditambah dengan total penerimaan kas. Karena bulan Februari dan untuk bulan berikutnya belum diketahui saldo awalnya, maka kas tersedia untuk bulan Februari dan seterusnya belum bisa diisi atau belum diketahui. Lalu untuk pengeluaran kas ada polis asuransi, didapat dari soal. Nah, yang ini rencana pengeluaran polis asuransi bulan Juni sebesar 1 juta rupiah. Karena bulan Juni termasuk triwulan 2, jadi kita input atau kita isi di triwulan kedua. Lalu untuk pajak kekayaan juga sama, didapat dari soalnya langsung. Pajak kekayaan, nah yang ini pajak kekayaan bulan Februari sebesar 3.400.000 rupiah. Lalu untuk bunga dan cicilan pinjaman, nah juga sama dari soal langsung. Yang ini pajak yang berhubungan bulan yang ini maksud saya 15 Maret dibayar bunga 4% dari 50 juta rupiah. 4% dari 50 juta rupiah adalah 2 juta rupiah. Dan mencicil pinjaman 20 juta rupiah. Jadi total yang ditulis di bulan Maret adalah 22 juta rupiah. Nah, lalu untuk fee ahli hukum juga sama, didapat dari soalnya langsung. Fee ahli hukum, nah yang ini fee ahli hukum sebesar 1.500.000 rupiah per bulan. Nah, lalu untuk yang triwulan 2 atau yang triwulan, kenapa jumlahnya sebesar 4.500.000? Karena triwulan itu di dalamnya sudah termasuk 3 bulan. Nah, lalu untuk fee akuntan juga sama, didapat dari soalnya langsung. Fee akuntan bulan Februari sebesar 3.500.000 rupiah. Nah, yang ini. Lalu untuk pajak juga sama, didapat dari soal langsung. Nah, yang ini pajak yang berhubungan bulan April 2 juta rupiah, dan bulan November 3 juta, dan bulan Desember 3 juta. Karena bulan Desember dan bulan November itu termasuk dalam triwulan keempat, maka disatukan menjadi 6 juta rupiah. Lalu untuk pembelian mesin, pembelian mesin bulan Maret sebesar 6.500.000 dan triwulan 3 6 juta rupiah. Lalu untuk pembelian kendaraan juga sama, didapat dari soal. Pembelian kendaraan pada triwulan 2 sebesar 110 juta rupiah. Lalu untuk pembentukan dana untuk gedung juga sama, didapat dari soal.
pembentukan dana untuk gedung pada bulan Desember sebesar 40 juta rupiah. Lalu untuk pembayaran lain-lain juga sama, didapat dari soalnya langsung. Nah, yang ini pembayaran lain-lain bulan Maret sebesar 5 juta rupiah, triwulan 2 sebesar 6 juta rupiah, triwulan 3 sebesar 8 juta rupiah, dan triwulan 4 sebesar 9 juta rupiah. Lalu untuk pembayaran gaji nggak sama, didapat dari soalnya langsung. Nah, dari sini pembayaran gaji tenaga kerja langsung dihitung berdasarkan jam kerja langsung dengan tarif Rp5.000 per jam kerja langsung. Nah, untuk bulan Januari sebesar untuk bulan Januari selama 5.000 jam. Nah, untuk 5.000 jam, karena per jamnya Rp5.000, maka dikalikan selama 5.000 jam. Jadi totalnya untuk bulan Januari pembayaran gaji sebesar Rp25 juta. Lalu untuk berikutnya bulan Februari juga sama, lamanya jam dikali besarnya rupiah per jam atau Rp5.000. Untuk triwulan juga sama. Lalu untuk pembelian material dilakukan setiap bulan dengan harga Rp1.000 per kilogram untuk masing-masing bulan dan triwulan. Nah, di sini untuk bulan Januari bahan baku yang dibeli sebesar 4.500 kg. Lalu untuk harganya sendiri Rp1.000 per kilogram. Jadi total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp4.500.000 untuk bulan Januari, Rp5 juta untuk bulan Februari, Rp5.200.000 untuk bulan Maret, dan triwulan 2 Rp13 juta, dan triwulan 3 sebesar Rp12.500.000 dan triwulan 4 sebesar Rp15 juta. Lalu untuk pengeluaran lain-lain didapat dari soalnya langsung. Nah, yang ini Januari sebesar 20 juta, Februari sebesar 20 juta, Maret 25 juta, triwulan 2 30 juta, triwulan 3 35 juta, dan triwulan 4 sebesar 40 juta. Lalu untuk total pengeluaran kas didapat dari jumlah keseluruhan, dimulai dari jumlah keseluruhan pengeluaran kas, dimulai dari akun yang paling atas atau polis asuransi sampai ke akun pengeluaran lain. Lalu untuk yang bulan-bulan berikutnya juga atau sampai triwulan 4 juga sama, dari akun polis asuransi sampai ke akun pengeluaran lain. Lalu untuk saldo kas akhir. Saldo kas akhir didapat dari Rp323.562.500 diambil atau dikurangi total pengeluaran kas sebesar Rp51 juta, yang hasilnya sebesar
saldo kas akhir sebesar Rp72.562.500. Nah, lalu untuk saldo kas awal bulan Februari ini didapat dari saldo akhir bulan Februari. Nah, karena saldo kas awal bulan Februari sudah ada, maka kas tersedia bisa dihitung. Nah, kas tersedia untuk bulan Februari sebesar Rp198.550.000. Lalu untuk saldo kas akhir di bulan Februari sebesar Rp137.650.000. Dan seterusnya seperti itu sampai ke triwulan keempat. Nah, masih sama seperti bulan Februari. Perhitungannya saldo kas akhir bulan Maret jadi saldo kas awal untuk triwulan 2 dan saldo akhir triwulan 2 jadi saldo kas awal triwulan 3. Begitu seterusnya sampai triwulan keempat. Nah, lalu berikutnya saya akan menjelaskan proyeksi laba rugi tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Yang pertama, sales penjualan didapat dari soal nah yang ini harga jual tahun 2021 sebesar Rp1.350 per unit. Seterusnya akan dinaikkan sebesar Rp150 per unit setiap tahunnya. Untuk itu, bagian pemasaran diharapkan dapat cukup berperan. Nah, lalu di sini Rp1.350 per unit dikali 11.000 unit. Jadi, totalnya untuk tahun 2021 adalah Rp14.850.000. Nah, lalu untuk untuk tahun 2022 sama dengan yang pertama tahun 2021, unit produksi dikali dengan harga per unit. Tapi untuk tahun berikutnya atau tahun 2022 harganya naik sebesar Rp150 per unit. Jadi total harga per unitnya untuk tahun 2022 adalah Rp1.500 per unit. Jadi 12.000 unit dikali Rp1.500 per unit dan hasilnya adalah Rp18 juta. Lalu untuk tahun 2023 juga sama dan juga mengalami kenaikan sebesar Rp150 per unit. Jadi untuk tahun 2023 13.000 unit dikali dengan Rp1.650. Jadi totalnya adalah
Rp21.450.000. Lalu untuk variabel cost biaya variabel ditaksir merupakan 75% dari nilai penjualan. 75% dari nilai penjualan berarti 75% dari Rp14.850.000 untuk tahun 2021. Dan 75% dari 18 juta untuk tahun 2022. Lalu 75% dari Rp21.450.000 untuk tahun 2023. Lalu untuk biaya tetap atau fixed cost, biaya tetap keseluruhan merupakan 10% dari nilai penjualan. 10% dari nilai penjualan berarti 10% dari Rp14.850.000 untuk tahun 2021. Lalu untuk tahun 2022 juga sama, 10% dari nilai penjualan, yaitu 10% dari 18 juta, 1.800.000. Lalu untuk tahun 2023 juga sama, 10% dari hasil penjualan, yaitu Rp2.145.000. Lalu untuk total cost didapat dari sales atau penjualan total cost didapat dari variable cost dan fixed cost. Lalu untuk tahun 2022 juga sama. Lalu untuk gross profit atau laba kotor didapat dari penjualan dikurangi dengan total cost, didapat sebesar Rp2.227.500 untuk tahun 2021. Lalu untuk tahun berikutnya juga sama. Penjualan diambil total cost. Dan tahun 2023 juga sama. Penjualan diambil total cost. Lalu untuk pajaknya pajak penghasilan 30% dari laba, kecuali pada tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp500.000. Rp500.000, dan untuk tahun 2022 sebesar 30%, dan tahun 2023 sama 30%. 30% dari mana? Dari gross profit tadi. Lalu EAT atau laba bersih atau laba setelah kurangi pajak. Lalu untuk hasilnya didapat dari laba kotor dikurangi pajak. Dan untuk tahun 2022 juga sama, laba kotor dikurangi pajak penghasilan. Untuk tahun 2021 didapat Rp1.727.500, dan tahun 2022 sebesar Rp1.890.000, dan untuk tahun 2023 sebesar Rp2.252.250.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Farhah dari kelas AK18B. Di sini saya akan menjelaskan kasus 3, poin 2 dan 3. Untuk poin 2 itu sendiri, soalnya yaitu menentukan jumlah kebutuhan serta komposisi dari modal kerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Tentukan pula pertambahan modal kerja non-kas tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Untuk tahun 2021 itu sendiri, saldo kas awal dan modal kerja non-kas nominalnya didapat dari soal sebesar 500.000. Sedangkan untuk keseluruhan modal kerja didapatkan dengan cara menambahkan antara saldo kas awal dengan modal kerja non-kas dan didapatkan sebesar 1 juta. Untuk tahun 2022, modal kerja non-kas didapatkan dari mengkalikan antara modal kerja non-kas 2021 dengan 111,1%. Persentase ini didapat dari persentase kenaikan penjualan. Kenaikan penjualannya kan 150 per tahun dan diubah ke bentuk persen jadi 11,1%. Jadi setiap tahunnya akan terus naik. Jadi 500.000 dikali 111,1% hasilnya yaitu 555.500. Dan untuk keseluruhan modal kerja, nominalnya masih sama dengan modal kerja non-kas. Untuk tahun 2023, pengerjaannya masih sama, yang membedakan hanya persentasenya. Untuk modal kerja non-kas tahun 2023 itu didapat dengan mengkalikan antara modal kerja non-kas 2021 yang sebesar 500.000 dengan 122,2%. Hasilnya yaitu 611.000. Untuk keseluruhan modal kerja masih sama dengan modal kerja non-kasnya, yaitu 611.000 juga. Sedangkan untuk kenaikan modal kerja non-kas didapatkan dari mengurangi modal kerja non-kas tahun 2022 dengan 2021. Hasilnya yaitu 55.500. Untuk poin 3 itu sendiri soalnya yaitu menyusun anggaran kas tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Untuk tahun 2021 itu sendiri, saldo kas awalnya sudah tertera pada soal, sebesar 500.000. Di dalam penerimaan kas terdiri dari EAT dan penerimaan kas lainnya. EAT itu sendiri dapat dilihat pada soal nomor 1, sebesar 1.727.500. Dan untuk penerimaan kas lainnya sudah tertera juga dari soal sebesar 100.000. Total penerimaan kas terdiri dari EAT ditambah penerimaan kas lainnya. Hasilnya 1.827.500. Sedangkan untuk kas tersedia didapatkan dari saldo kas awal ditambah total penerimaan kas. Hasilnya yaitu 2.327.500. Di dalam pengeluaran kas terdiri dari pembelian mesin, depresiasi mesin, pembayaran utang. Untuk pembelian mesin, nominalnya sudah tertera dari soal sebesar 500.000. Sedangkan untuk depresiasi mesin didapatkan dari fixed cost 1.485.000
dikali 25%. Hasilnya yaitu 371.250. Sedangkan untuk pembayaran utang, nominalnya sudah tertera dari soal sebesar 500.000. Total pengeluaran kasnya itu sendiri yaitu penjumlahan antara pembelian mesin, depresiasi mesin, dan pembayaran utang. Hasilnya yaitu 1.371.250. Dan untuk saldo kas akhir yaitu didapat dari kas tersedia dikurangi total pengeluaran kas, yaitu hasilnya sebesar 956.250. Saldo kas akhir pada tahun 2021 akan menjadi saldo kas awal pada tahun 2022. Dan untuk EAT-nya masih sama, dapat dilihat dari nomor 1 sebesar 1.890.000. Dan untuk penerimaan kas lainnya didapat dari soal sebesar 150.000. Total penerimaan kas didapat dari EAT ditambah penerimaan kas lainnya. Hasilnya yaitu 2.040.000. Dan untuk kas tersedianya didapat dari saldo kas awal ditambah total penerimaan kas, yaitu 2.996.250. Untuk pembelian mesin tertera pada soal sebesar 1 juta dan depresiasi mesinnya mengkalikan antara fixed cost dengan 25%. 1.800.000 dikali 25%. Hasilnya yaitu 450.000. Dan untuk pembayaran utang masih sama dari soal sebesar 1 juta. Untuk total pengeluaran kas yaitu penjumlahan antara pembelian mesin, depresiasi mesin, dan pembayaran utang. Hasilnya yaitu 2.450.000. Dan saldo kas akhir yaitu kas tersedia dikurangi total pengeluaran kas. Hasilnya 546.250. Saldo ini akan menjadi saldo awal pada tahun 2023. Untuk EAT-nya masih sama, dilihat dari soal nomor 1 sebesar 2.252.250. Dan untuk penerimaan kas lainnya masih dari soal sebesar 50.000. Total penerimaan kas didapat dari EAT ditambah penerimaan kas lainnya. Hasilnya 2.302.250. Dan kas tersedia didapat dari saldo kas awal ditambah total penerimaan kas. Hasilnya 2.848.500. Untuk pembelian mesin yaitu 1.300.000 terdapat pada soal. Dan untuk depresiasi mesin terdapat pada fixed cost dikali 25%, yaitu 2.145.000 dikali 25%. Hasilnya yaitu 536.250. Dan untuk pembayaran utang masih sama, terdapat dari soal sebesar 500.000. Dan untuk total pengeluaran kas, penghitungannya masih sama dengan cara dijumlahkan. Hasilnya yaitu 2.336.250. Dan untuk saldo kas akhir, yaitu kas tersedia dikurangi total pengeluaran kas, yaitu sebesar
512.250. Terima kasih.